proteksi penghasilan dan profesi, atau proteksi bisnis. Saya Monalisa Kalalembang, Register Financial Family Planner dari Prudential. Hidup sepenuhnya adalah misteri dan dalam kuasa ilahi. Harapan kita pastinya adalah diberikan kesehatan dan tercapai semua impian. Namun faktanya, dalam hidup itu sendiri ada resiko yang tidak dapat kita hindari, yaitu sakit dan kematian. Apa yang sudah kita persiapkan untuk orang-orang tercinta jika resiko itu datang di hari ini ataupun besok? Berita COVID, banyak sekali dokter dan nakes yang meninggal. Banyak anak muda, bahkan anak-anak dan bayi yang meninggal karena COVID-19 walaupun mereka tanpa komorbid. Setiap hari banyak berseliweran berita duka cita di lini WhatsApp grup, Line, Telegram, dan medsos lainnya. Wabah COVID-19 banyak sekali menelan korban yang sakit dan harus rawat inap, lagi kronis di ICU, ataupun bahkan meninggal. Banyak sekali sahabat dan keluarga yang telah berpulang dari segala profesi. Ada yang pebisnis, dosen, artis, pegawai BUMN, aparat pemerintah, gubernur, tenaga kesehatan, dan bahkan banyak sekali dokter yang telah berpulang. Jika mereka yang adalah sumber income keluarga sakit kronis bahkan meninggal, dari mana sumber penghasilan keluarga selanjutnya? Dari mana income untuk biaya hidup, biaya sekolah, dan biaya pengobatan keluarga selanjutnya? Ini adalah kisah nyata kakak teman saya. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah terkenal dan profesional. Sehat, pintar, kaya, terkenal, dan penghasil income utama dalam keluarganya untuk istri dan 2 orang anak. Hidup tidak dapat kita ketahui apa yang terjadi di esok hari. Resiko tidak dapat dihindari. Dokter ini kena virus meningitis dan mesti operasi bedah tengkorak kepala. Kita tahu bersama kalau yang namanya operasi itu hasilnya ada 3. Sukses operasinya, sehat dan normal. Yang kedua, cacat seumur hidup, dan yang ketiga meninggal. Dokter ahli bedah ini mengalami resiko yang kedua, yaitu cacat seumur hidup. Sebelumnya, dokter ini adalah seorang dokter yang anti asuransi. Dia berpikir karena dia seorang dokter, teman-teman sejawatnya yang akan menolong dia, sehingga dia tidak perlu yang namanya proteksi penghasilan. Ya, pastinya teman-teman dokter akan memberikan jasa mereka tidak usah dibayar. Tapi bagaimana dengan biaya-biaya lainnya di rumah sakit? Dan yang terpenting adalah bagaimana dengan biaya hidup selanjutnya. Si dokter bedah ini cacat seumur hidup, dia hanya bisa duduk di kursi roda, gak bisa ngapa-ngapain. Apa yang terjadi dengan sekolah anak-anaknya, sedangkan istrinya tidak bekerja? Pastinya aset dijual, deposito dicairkan, dan keluarganya sangat-sangat menderita karena hal ini. Dokter ini akhirnya pun meninggal setelah sekian lama, sekian tahun duduk di atas kursi roda. Pertanyaannya, apakah penghasilan atau income bagi sebuah keluarga akan selamanya ada? Jika sumber penghasilan keluarga tersebut mengalami sakit kritis ataupun sakit kronis, bahkan berpulang ke surga, bagaimana jaminan keuangan untuk kehidupan keluarga selanjutnya? Itu kalau terjadi risiko. Tetapi kalau seandainya nih sumber income tersebut sehat dan umur panjang, apakah dana setoran premi bisa dicairkan full? Ada nggak satu produk yang bisa cover semuanya? Jika sehat-sehat aja dan umur panjang, dana setoran bisa full balik. Jika terjadi resiko sakit kritis atau sakit kronis seperti dokter ahli bedah ini,
dananya cair 1 miliar, 2 miliar atau lebih. Dan jika akhirnya pun dia berpulang, dananya juga akan cair untuk ahli waris. Banyak orang yang tidak mau untuk memproteksi penghasilan dia, memproteksi profesi dia, memproteksi bisnis dia. Mereka beranggapan bahwa kalau terjadi resiko sakit, mereka cukup pakai yang namanya BPJS. Pertanyaannya, apakah BPJS cukup untuk biaya pengobatan? Bagaimana dengan biaya hidup lainnya? Kisah nyata keluarga saya, almarhum mama saya yang baru saja meninggal setelah mengalami kanker paru dan perawatan 9 bulan. Total biaya yang kami keluarkan 250 juta dari kocek pribadi, padahal pengobatan mama saya pakai yang namanya BPJS. Untuk apa saja 250 juta ini? 250 juta belum termasuk biaya hidup. 250 juta cover untuk biaya-biaya pengobatan yang tidak di-cover oleh BPJS. Contohnya, banyak obat-obatan yang tidak diganti oleh BPJS. Kemudian, banyak biaya-biaya operasi yang kami dikenakan tarif 75% dari total tagihan dibayar sendiri karena upgrade dari kamar kelas 1 ke VIP. Kenapa memilih kamar VIP? Karena saat COVID seperti ini, pasien tidak dapat ditemani di dalam kamar kelas 1. Ya, kalau mau ditemani harus VIP, sedangkan kalau VIP itu total tagihannya itu 75% diganti oleh si pasien. Banyak biaya lainnya, biaya dokter, biaya vitamin, biaya O2, biaya pampers, dan sebagainya. Rata-rata biayanya itu 27 juta per bulan. Kebayang nggak kalau seandainya lebih lama dari 9 bulan, berapa biaya yang harus kami tanggung? Itu belum termasuk biaya-biaya lainnya. Misalnya, kalau ibu saya adalah seorang penghasil income yang aktif, bagaimana dengan biaya listrik, biaya air, biaya sekolah anak, dan lain sebagainya? Dari mana uangnya? Mengapa perlindungan terhadap income dan profesi itu penting? Risiko sakit kronis bisa datang kapan saja, tiba-tiba tanpa disadari. Seorang dokter di Lampung terkena serangan jantung, padahal sangat sehat dan olahragawan. Dokter Putu setelah main pingpong dan naik sepeda pulang ke rumahnya terkena serangan jantung. Klaim diajukan dan cair dana santunan sakit kritis 600 juta. Dana ini bisa digunakan sebagai pengganti income ketika dokter Putu tidak bisa praktek atau bekerja untuk sementara waktu saat dia pemulihan untuk penyakitnya. Anak-anak bisa tetap dapat sekolah, biaya hidup juga tetap terpenuhi, dan dokter Putu pun bisa sehat kembali tanpa harus melepas aset ataupun mencairkan deposito yang sudah dimiliki. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsha. Di video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya dengan Prudential. Di tanggal 9 September 2018, ibu saya memberikan saya polis yang bernama Pro Critical Benefit 88. Nah, saat itu sih tujuannya untuk menambahkan dana pensiun saya. Nah, waktu berlalu dan tepatnya akhir tahun 2020 muncul benjolan di leher saya. Yang dimana saya pikir awalnya itu cuma radang biasa, tetapi setelah dikonsultasikan dan dioperasi, saya dinyatakan bahwa saya terdiagnosa kanker kelenjar getah bening stadium 2 AE. Saya ingin mengekspresikan rasa syukur saya kepada Prudential, walaupun termasuk early claim, tetapi Prudential juga menepati janjinya dengan membayarkan klaim sebesar 1 miliar rupiah. Saya ingin berterima kasih kepada Prudential dan juga Ko Michael selaku agen saya yang sudah selama ini membantu proses klaim sampai dicairkan. Nah, di sini sebenarnya saya juga ingin mengajak teman-teman semuanya, khususnya yang masih belum memiliki asuransi, boleh mulai berpikir untuk memiliki proteksi pribadi. Karena tidak bisa dipungkiri, resiko kehidupan bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Nah, saya ingin sharing nih teman-teman,
Jadi saya itu bekerja di perusahaan swasta yang dimana setelah saya terdiagnosa penyakit ini, itu saya menyadari gaji saya dan juga dana darurat tidak bisa mencukupi biaya pengobatan saya selama ini. Dan saya sangat terbantu. Yang awalnya tadinya saya pikir saya tidak membutuhkan asuransi karena saya pikir saya masih muda. Ternyata saya membutuhkan itu di saat ini. Dan waktu itu saya tidak menyesali ibu saya memberikan polis Pro Critical Benefit 88 untuk saya. Sebenarnya dengan asuransi critical ini bisa membuat saya lebih tenang untuk tidak memikirkan kerjaan terus. Dan dengan ini saya bisa fokus dengan recovery saya saat ini. Nah, teman-teman, jadi saya ingin sharing aja nih, selain dana darurat, itu yang terpenting nih ya, teman-teman. Asuransi itu yang terpenting nomor 2-nya gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu nih kapan yang namanya itu kejadian itu datang di luar dugaan kita. Nah, setelah ini ke cover dulu nih ya, 2 ini ke cover, kita baru boleh nih, teman-teman boleh baru mikirin investasi di saham atau investasi di P2P, crowdfunding yang lagi kekinian. Nah, ini bisa dilihat ya di sini teman-teman, ini masih ada bekas luka operasinya. Cuman sekarang udah mulai nutup. Halo, selamat sore. Nama saya Nur Cahya Wibawa. Saya adalah nasabah asuransi prudensial, di mana untuk proses pengurusan asuransi tersebut saya dibantu oleh agennya, yaitu Pak Ujang Sanusi dan Ibu Mona. Berikut saya mau menyampaikan satu ucapan terima kasih bahwa saya telah dibantu untuk mencairkan klaim asuransi penyakit kritis yang diderita oleh istri saya. Kebetulan bulan kemarin istri saya didiagnosa penyakit kanker. Kita awalnya hanya fokus untuk mengurusi pengobatan, nggak sempat lagi untuk mengurus tentang klaim asuransi karena menurut saya cukup rumit. Tapi untung akhirnya alhamdulillah dibantu oleh Pak Ujang dan Ibu Mona, sehingga proses pencairan berjalan lancar. Saya pikir dengan agen seperti Pak Ujang dan Ibu Mona itu sebetulnya sangat membantu lah buat kita-kita yang sangat awam untuk berurusan dengan dunia asuransi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Ujang dan Ibu Mona. Mengapa penting perlindungan seumur hidup ataupun proteksi income dan profesi? Karena jika terdiagnosa sakit kronis, uang pertanggungan misalnya 1 miliar cair. Seorang artis muda, cantik, terkenal, tiba-tiba terdiagnosa kanker. Dan akhirnya ditinggalkan suaminya karena suaminya tidak kuat akan beratnya beban ekonomi dan beban psikologis. Kita perlu punya perlindungan proteksi terhadap sakit kronis. Jika di kemudian hari mengalami kondisi ini dan akhirnya ditinggalkan pasangan, ada santunan dari Prudential yang bisa dipakai untuk berobat dan juga biaya hidup. Mengapa penting perlindungan seumur hidup? Seorang pengusaha muda yang cantik mengalami kecelakaan dan hampir meninggal. Tuhan masih memberikan kehidupan kedua, namun sayang kakinya mesti diamputasi. Ditinggal suami yang tidak kuat dengan keadaan ini tidak membuat pengusaha ini menjadi down. Dia bangkit lagi dengan uang santunan dari asuransi, mampu jalankan bisnisnya sendiri. Mengapa penting perlindungan seumur hidup? Jika sehat-sehat saja, dananya tidak hilang. Dana bisa dicairkan full tanpa potongan, bahkan nilainya semakin berkembang. Dana ini bisa dicairkan mulai tahun ke-20. Betapa bahagianya jika kita mampu untuk mengatur keuangan, menyisihkan untuk perlindungan seumur hidup, dan jika sehat-sehat saja, ada dana yang bisa digunakan untuk sekolah lagi, ataupun kursus, buka bisnis baru, untuk dana pensiun, ataupun keperluan lain di mana dana yang kita butuhkan tersebut tersedia
dan Prudential bisa telah meluncurkan satu produk yang sangat bagus. Semuanya di cover. Perlindungan seumur hidup, pasti cair, dana di saat sakit kritis atau sakit kronis, di saat meninggal, ataupun umur panjang, semuanya cair. Jadi, jika nasabah terdiagnosa sakit kritis, nasabah akan terima santunan 100%, bahkan ada bonus 10% untuk angioplasti. Dan jika nasabah meninggal, ahli waris akan terima santunan 100%. Jika meninggal karena kecelakaan, santunan yang cair bahkan 300% dari uang pertanggungan. Bagaimana kalau nasabah umur panjang di usia 88 tahun, santunan semuanya cair? Jika nasabah ingin menarik dana untuk dana pensiun dia, dana setor dapat full ditarik di tahun ke-20. Jadi, klaim atau tidak klaim, dana pasti cair. Ruginya di mana? Ini adalah contoh proposal seorang pria berusia 31 tahun dengan titip dana 25,7 juta saja, ya 15 kali setor. Dia telah mempunyai proteksi terhadap profesi atau penghasilan dia sebesar 1 miliar. Jika ternyata si pria ini sehat-sehat saja, punya dana pensiun di usia 55 tahun 498 juta, bahkan di usia 65 650 dan di usia 75 tahun 800 juta. Padahal total titipan dana dia hanya 386 juta, itu pun dicicil 15 kali saja. Bagaimana kalau seorang pria berusia 48 tahun? Pastinya setoran dananya akan lebih besar. Setoran dana bisa dipilih mau masa 5 kali, 10 kali, atau 15 kali. Contohnya pria ini setor dana sebanyak 10 kali, 1 kali setor 58 juta. Berarti total titipan dana 584 juta untuk uang pertanggungan 1 miliar. Jika ternyata dia sehat-sehat aja, di usia 70 tahun ada dana 673 juta, 75 di usia 75 ya 764 juta, dan di usia 85 945 juta. Jika satu hari 24 jam setelah polis issued ternyata dia meninggal, cair dana 1 miliar. Bahkan kalau meninggal karena kecelakaan, yang cair 3 miliar. Ini adalah bukti klaim sakit kritis yang telah disetujui oleh Prudential sebesar 4 miliar. 4 miliar diberikan sekaligus dalam bentuk santunan cash ditransfer ke rekening nasabah. Jadi nasabah bisa itu untuk depositokan 4 miliarnya, bunga deposito 20 juta per bulan. Jadi apapun yang terjadi pada dia, contohnya dokter ahli bedah tadi yang saya ceritakan, misalnya dia punya uang pertanggungan sakit kritis 4 miliar, keluarganya terima tiap bulan 20 juta per bulan ya, walaupun dia sedang sakit di atas kursi roda. Atau ketika pun dia meninggal, keluarganya tetap terima 20 juta per bulan. Ini klaim sakit kritis yang cair juga oleh Prudential, yang cair sebesar 9,8 miliar. Ada seorang ibu berusia muda, di usia 30 tahun, ibu tersebut mengambil proteksi untuk profesi ataupun bisnis dia sebesar 9,8 miliar. Ternyata di usia 31 tahun, hanya 1 tahun setelah dia buka polis, dia terdiagnosa kanker payudara dan cair cash transfer ke rekening dia 9,8 miliar. Tidak pernah ada seorang pun ingin mengganti kesehatannya dengan uang 9,8 miliar. Namun, itulah resiko hidup. Kita tidak tahu kapan datang dan bagaimana bentuk resikonya. Jika Bapak dan Ibu mampu dan sehat, ayo punya untuk proteksi penghasilan ataupun proteksi terhadap profesi ataupun bisnis. Kenapa? Tidak semua orang diterima oleh Prudential. Keputusan underwriting bisa ditolak, bisa juga ditunda 6 atau 2 tahun, bisa juga dikenakan pasal-pasal pengecualian polis. Misalnya bermasalah ya, dia sudah ada benjolan ataupun ada kista di rahim, maka dikenakan pengecualian terhadap kista di rahim tersebut.
ataupun dikenakan premi lebih mahal. Misalnya, nasabah tersebut gula darahnya lebih tinggi ataupun tekanan darahnya lebih tinggi dari tekanan darah normal, maka dikenakan premi yang lebih mahal pastinya. Ya, kenapa? Ya, resikonya lebih tinggi. Ada masa tunggu 90 hari untuk klaim sakit ini, sehingga ayo Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu sehat dan mampu tentu saja untuk membayar premi, jangan khawatir, duitnya pasti akan kembali. Tetapi jika terjadi resiko, anak-anak, pasangan, ataupun keluarga tidak akan terlantar. Love yourself, love your family, give them the best now and forever. Jika Bapak dan Ibu sayang pada diri sendiri, sayang pada keluarga, kenapa tidak sisihkan dana untuk proteksi penghasilan ataupun proteksi profesi ataupun bisnis? Tidak ada ruginya. Kalaupun sehat-sehat aja, dananya pasti balik. Berikan sebagai hadiah terindah kepada orang-orang yang Anda sayangi. Saya Mona Lisa Kalalembang, Register Financial Family Planner dari Prudential.